Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 30 Juni. Walau nilai tukar dolar Taiwan terhadap dolar Amerika beralih dari kondisi apresiasi menjadi depresiasi saat penutupan bursa pada Jumat lalu, pasar memperkirakan peluang munculnya angka 28 dolar Taiwan pada minggu ini tetap ada. Walau Bank Sentral berupaya keras untuk mempertahankan nilai kurs di posisi 29 dolar Taiwan. Nilai tukar dolar Taiwan terhadap dolar Amerika tanggal 30 dibuka pada posisi 29,16 dolar. Pasar memperkirakan kurs masih berpeluang naik ke angka 28 dolar minggu ini, terlepas dari upaya Bank Sentral untuk mempertahankannya di posisi 29 dolar. Eksportir besar dapat menjual valuta asing dengan kuota 10 juta dolar Amerika per hari dan baru boleh memasuki bursa untuk melakukan penjualan setelah pukul 10 pagi. Pakar menilai jika kinerja ekspor Taiwan melambat pada paruh kedua tahun ini, hal ini mungkin dapat mengekang eksportir untuk menjual falas yang diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap apresiasi dolar Taiwan. Kementerian Ketenagakerjaan akan merilis statistik terbaru mengenai cuti tak dibayar pada bulan Juli. Pakar menjelaskan walau pemerintah telah bernegosiasi secara proaktif, jumlah karyawan yang mengambil cuti tak dibayar seiring dampak kebijakan tarif Amerika telah mengalami peningkatan dan melampaui 1.000 orang sejak April lalu. Angka bulan Juli mendatang mungkin juga akan mencerminkan tendensi ini. Dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai terasa. Masa penangguhan 90 hari akan berakhir pada 9 Juli. Meskipun perwakilan pemerintah Taiwan aktif bernegosiasi dengan pihak AS, data dari Kementerian Ketenagakerjaan MOL menunjukkan jumlah pekerja yang menjalani cuti tak berbayar mulai meningkat sejak April. Menurut statistik, hingga pertengahan Juni, 38 perusahaan di Taiwan menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja pada total hampir 1.200 karyawannya. Kalangan industri menyebutkan sektor manufaktur dan tekstil terdampak paling kentara dan sebagian perusahaan di sektor pemesinan juga menghentikan pengiriman produk akibat ketidakpastian hasil negosiasi tarif. Sementara itu, tekanan kurs juga sudah mengarus kelangsungan hidup sektor industri yang turut menghambat aktivitas perdagangan global. 最低工资审议会的时候，那当然我们就要用最新的 CPI 的数据跟 GDP 的数据，那来作为明年要调整最低工资的调幅是多少的一个基础。 Serikat buruh khawatir jika perusahaan tidak menerima pesanan, buruh terpaksa menjalani cuti tanpa gaji. Mereka menegaskan bahwa begitu hasil negosiasi dengan AS jelas, pemerintah seharusnya berdialog dengan kalangan buruh, pengusaha, dan pakar untuk membahas strategi penanganan. Selain itu juga menilai forum konsultasi upah minimum dan rapat penentuan keputusan pada September sebaiknya menggunakan data IHK dan PDB pasca negosiasi sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan. Tragedi naas terjadi di desa Fangyuan, Kabupaten Changhua, di mana seorang wanita yang disinyalir cekcok dengan ibunya tiba-tiba menyerang sang ibu dengan pisau hingga tewas. Pelaku kemudian melarikan diri dan ditangkap di Taichung. Sebuah tragedi nahas terjadi di desa Fangyuan, Kabupaten Changhua. Seorang wanita dengan kondisi psikis labil diduga cekcok dengan ibunya dan tiba-tiba menyerangnya dengan pisau. Pasca kejadian, ia keluar rumah sendirian dan terekam oleh kamera pengawas. Setiba di rumah, kakak oknum menemukan ibunya berlumuran darah dan bergegas melaporkan kasus. Saat diperiksa tim medis, sang ibu sudah tidak bernyawa. Pelaku kemudian melarikan diri ke Taichung dan dibekuk polisi di kawasan komersial Fengjia pukul 11 malam. Kantor Kejaksaan Distrik Changhua menetapkan bahwa tersangka melakukan pembunuhan dan mengajukan permohonan penahanan. Dalam rangka mencegah mesin ATM disalahgunakan sebagai alat penipuan, Lembaga Keuangan Megabank menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi wajah yang terselubung ke sejumlah mesin ATM mereka. Jika pengguna ATM mengenakan masker atau helm untuk menutupi parasnya atau menggunakan ponsel untuk menelepon, maka ATM akan mengeluarkan alarm peringatan dengan harapan dapat segera mencegah resiko penipuan. Seorang pria yang tampak gelisah berulang kali mengganti kartu di ATM untuk menarik uang tunai dalam sebuah minimarket. Aksi mencurigakan ini menarik perhatian seorang polisi yang sedang cuti yang kemudian melaporkannya dan berhasil menangkap pelaku. Ternyata ia merupakan kurir penipuan. Guna mencegah ATM dijadikan alat kejahatan oleh sindikat penipuan, Megabank mulai 27 Juni akan memasang teknologi AI identifikasi wajah yang mampu mendeteksi wajah yang terselubung pada sebagian mesin ATM-nya. Selama pengguna ATM terlihat memakai masker atau helm yang menutupi seluruh parasnya, sistem akan mengeluarkan suara peringatan yang juga akan berbunyi jika pengguna berbicara dengan ponsel sambil mengoperasikan ATM.
Papan data anti penipuan Ditjen Kepolisian Nasional mencatat lebih dari 70.000 kasus penipuan selama Januari hingga Mei tahun ini dengan kerugian total mendekati 40 miliar dolar Taiwan. Selain Megabank, Kota Tainan juga telah memasang sistem identifikasi wajah di ATM pada 20 titik rawan kejahatan sejak pertengahan Mei. Sistem ini mengharuskan pengguna memperlihatkan wajah secara utuh saat menarik uang dan jika tidak, sistem akan mengeluarkan peringatan. Setelah uji coba lebih dari sebulan, mekanisme ini menunjukkan hasil yang positif. Cuaca ekstrem melanda dunia setelah hujan lebat yang menyebabkan bencana di Provinsi Guizhou, Tiongkok. Kini hujan lebat beralih ke Provinsi Sichuan. Sebanyak hampir 30.000 warga setempat telah dievakuasi. Sementara itu, suhu panas juga menyelimuti Taiwan. Badan Cuaca Pusat memperkirakan suhu di kawasan Taipei Raya mulai Selasa hingga Kamis berpotensi mencapai 37 derajat Celcius. Laporan iklim global juga menunjukkan bahwa Mei tahun ini merupakan bulan terpanas kedua dalam sejarah. Cuaca tertinggi Taiwan kemarin tercatat di Stasiun Pengamat Cuaca Shizhi Taipei mencapai 38,2 derajat Celcius. Badan Cuaca Pusat CWA memperkirakan suhu 37 derajat akan kembali muncul di wilayah Taipei Raya dari Selasa hingga Kamis. Meningkatnya suhu ekstrim memicu warga mendesak pemerintah mengkaji kebijakan cuti panas. Kepala CWA mengungkapkan sedang mempertimbangkan dimasukkannya gelombang panas dalam kategori bencana cuaca dalam UU Meteorologi yang nantinya bisa menjadi acuan untuk menetapkan cuti panas. Di sisi lain, laporan iklim global terbaru mencatat Mei 2025 sebagai bulan Mei terpanas kedua dalam sejarah dengan suhu global 1,4 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan era pra-industrialisasi. Gangguan tropis terpantau sedang berkembang di wilayah perairan timur Filipina. Menurut CWA, potensi gangguan ini berkembang menjadi taifun baru dapat dipastikan pada awal Juli. Cuaca ekstrim terus melanda dunia. Baru-baru ini, Kabupaten Longqiang di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengalami 2 kali banjir bandang dalam 1 minggu. Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan dan menginstruksikan penduduk di 7 wilayah banjir untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Setelah banjir surut, warga di berbagai daerah mulai membersihkan rumah dan lingkungan di saat cuaca cerah. Namun hujan lebat kini bergerak ke Provinsi Sichuan. Tanggal 29 malam, pemerintah Tiongkok mengeluarkan peringatan cuaca merah yang merupakan level tertinggi untuk bencana banjir dan longsor. Saat ini, hampir 30.000 warga telah dievakuasi dini menuju tempat yang lebih aman. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.